era digital, pemerintah terus berinovasi untuk mempermudah pelayanan publik. Salah satunya melalui Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Namun, bagaimana jika inovasi tersebut belum dipahami oleh aparat di lapangan? Akibatnya, hak masyarakat justru terhambat. Hal ini yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial beras sejahtera atau Bansos Rastra. Bansos Rastra merupakan program pemerintah untuk membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk beras dan telur setiap bulannya tanpa biaya. Di sisi lain, pemerintah mengembangkan Identitas Kependudukan Digital atau IKD sebagai bentuk transformasi pelayanan publik berbasis elektronik. IKD memiliki fungsi yang sama dengan KTP elektronik fisik dan langsung terhubung dengan database kependudukan nasional. Masalah muncul ketika seorang penerima bansos hendak mengambil haknya hanya karena membawa IKD tanpa KTP fisik. Petugas menolak identitas kependudukan digital tersebut dan tidak memahami bahwa IKD merupakan dokumen yang sah. Akibatnya, terjadi konflik antara warga dan petugas, serta hak masyarakat menjadi terhambat. Setelah dianalisis, masalah tersebut muncul karena beberapa faktor. Pertama, adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia. Aparat desa belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kebijakan terbaru mengenai IKD. Kurangnya literasi digital menyebabkan pelayanan publik kurang optimal. Kedua, budaya birokrasi yang rigid. Aparatur desa cenderung berpegang pada prosedur lama dan merasa lebih aman menggunakan dokumen fisik dibandingkan menerima inovasi digital. Ketiga, belum optimalnya integrasi e-government. Kebijakan digital telah diluncurkan, tetapi belum didukung dengan SOP dan panduan teknis yang jelas bagi aparat di tingkat desa. Menurut Morrison, capacity building merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas organisasi. Dalam konteks ini, aparat desa perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan serta legalitas IKD. Janet dan Robert Denhart dalam teori New Public Service menjelaskan bahwa aparat pemerintah bukan hanya pelaksana aturan, tetapi juga pelayan masyarakat yang harus responsif terhadap kebutuhan warga. Oleh karena itu, beberapa solusi ditawarkan untuk menangani masalah yang terjadi. Pemerintah perlu melakukan pelatihan berkelanjutan mengenai literasi digital dan penggunaan IKD, agar seluruh aparat desa dapat memahami kebijakan terbaru. Selanjutnya, aparatur harus bertransformasi dari sekedar rule follower menjadi problem solver yang mampu memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan surat edaran bersama dan SOP yang secara tegas mengakui bahwa IKD merupakan dokumen yang sah khususnya dalam penyaluran bansos. Serta perubahan pola pikir menjadi faktor penting agar aparatur menjadi lebih adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Apabila solusi tersebut diterapkan, berbagai manfaat dapat diperoleh. Pertama, pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien. Kedua, hak masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan administrasi yang rigid. Ketiga, aparatur lebih profesional dan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang keempat, implementasi e-government berjalan lebih optimal. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat karena pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Transformasi digital bukan hanya tentang menghadirkan teknologi baru, tetapi juga tentang membangun sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan.
Apabila aparatur dapat memahami dan menerima inovasi seperti IKD, pelayanan publik dapat lebih inklusif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, teknologi mempermudah pelayanan publik, bukan justru menjadi penghalang bagi warga dalam memperoleh haknya. Melayani dengan inovasi, mengutamakan masyarakat.